Pertanyaan bagus ya. Jadi tergantung pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan ya gitu. Karena kalau penyebar jelas dia melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya, atau itu revisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Tetapi kalau yang bersangkutan itu bisa kena pasal pornografi dan porno aksi ya, karena bagaimanapun di dalam pornografi porno aksi menyimpan dan membuat dapat diakses itu bisa kena pasal gitu. Nah, masalahnya adalah menyimpannya seberapa proper dia, seberapa aman dia menyimpannya. Kalau dia menyimpannya kemudian seperti kasus artis yang lain dulu, ada R yang kemudian buat video dengan LM dan CT waktu itu, yang kemudian dia dipidana, dia masuk penjara. Dia memang dapat membuat diakses oleh orang lain. Karena apa? Dia ngerekam waktu itu di handphonenya, waktu itu masih pakai communicator. Kemudian dia pindahkan isi dari video-video itu ke komputer yang ada di sanggarnya di Bandung, di sanggar bandnya PP waktu itu namanya. Kemudian ada seorang audio engineer yang kemudian merekam atau mengcopy kemudian menyebarkan. Nah, tapi kan otomatis dia bisa menyebarkan karena ada pertama kali orang yang mengkopikan. Nah, si AR lah yang memang dia dulu mengkopikan. Nah, sekarang tergantung. Kalau ternyata, sekali lagi kita hormati asas praduga tak bersalah. Kalau ternyata memang benar itu videonya milik artis yang bersangkutan, dan artis yang bersangkutan merasa bahwa dia sudah menghapusnya atau dia menyimpannya dan ada orang lain yang kemudian mengungkapnya kembali, biarkan kepolisian yang nanti melakukan penyidikan terhadap hal itu. Tapi yang jelas kalau dia tidak aman menyimpannya atau dia membuat orang lain dapat mengakses, dia bisa kena. Mungkin dari penyidik sendiri sudah ada komunikasi nggak Mas mungkin buat ya, jadi ahli IT mungkin? Saya tidak sampai dengan sekarang tidak dikontak, tapi saya pikir polisi sudah punya ahli-ahli yang lebih mumpuni ya. Jadi menurut saya hormati dan saya hargai siapapun ahli yang digunakan oleh kepolisian karena toh ilmunya sama. Jadi tidak ada masalah dan toh hasilnya juga sama. Jadi artinya beberapa waktu yang lalu kepolisian juga sudah mengundang seorang ahli IT untuk menelisik itu dan memang kesimpulannya sama seperti yang saya lakukan. Kualitas gambar tidak terlalu bagus ya, apalagi durasinya sangat pendek, hanya 19 detik. Kemudian hasil persentase kemiripannya juga waktu itu belum 100%. Saya juga yang terakhir yang saya analisa sudah mencapai 78%, artinya naik dari 72, 74 sekarang 78. Karena apa? Sudah ketemu foto artis GA yang kira-kira bisa sama time frame-nya. Ya gitu, jadi mendekati. Apalagi kalau ternyata nanti ketemu kapan itu file itu direkam, siapapun yang melakukan ya, misalnya apakah itu GA atau bukan, tidak masalah. Tapi kalau si uploader pertama atau yang orang melakukan retake pertama itu ketemu dan dia bisa menunjukkan file yang dia shoot ulang, file yang di shoot itu ketemu metadatanya, ketemu tanggal, bulan, tahunnya atau minimal bulan dan tahunnya. Nah, kita bisa mengkomparasi dengan artis yang bersangkutan bulan dan tahun yang sama. Dengan bulan dan tahun yang sama, ini bisa didapatkan hasil yang lebih akurat. Saya yakin angkanya di atas 78%. Ya, dengan demikian nanti akan bisa lebih akurat lagi dan ya, kita tunggu nanti. Kita kan sekedar memberikan pendapat, ya, pendapat ahli, polisi yang menjadi garda terdepan, dan saya percaya kepolisian akan bisa mengungkapnya, terutama untuk melindungi anak bangsa kita dari perilaku semacam ini.